Terima kasih Anda masih di Rosi. Komunikasi di masa pandemi, jangan bikin frustasi. Itulah yang menjadi pembahasan kita malam hari ini. Ini adalah penggalan dari pernyataan Presiden saat memimpin ratas 17 Juli lalu. Perubahan status PPKM darurat jadi level 4. Itu yang tadi sempat kita bahas bersama dua dosen komunikasi di bagian pertama. Tidak hanya membuat orang bingung, tapi juga jadi bahan candaan netizen. Bagaimana publik bisa diyakinkan bahwa kebijakan kali ini bisa menurunkan angka kasus positif COVID-19? Sebelum kita memulai dialog, saya tampilkan dulu unggahan netizen begitu PPKM darurat berubah menjadi ke level 4. Begitu banyak komentar yang ada di sosial media. Misalnya, aku curiga yang ngusulin PPKM level 4 ini pas rapat sebenarnya lagi ngidam ayam geprek. Hari kedua PPKM level 4 udah mulai sakit perut karena kepedesan. Tadi sempat disinggung juga oleh Prof. Karim, ini karena tingkat kepedesan atau apa? Karena kalau kita mau beli gado-gado Kertanegara, kalau karetnya banyak itu pedesnya lebih terasa. PPKM level 4, pantesan rasanya pedes banget ke dompet. PPKM level 30 nggak ada yang boleh gerak. PPKM diperpanjang sampai kamu mencintaiku. Kira-kira celotehan ini yang ada di warganet. Saya mau bertanya kepada Bung Fadlizon. Bagaimana Anda melihat komunikasi pembuat kebijakan di masa pandemi ini, apalagi ada pernyataan dari Presiden yang mengatakan komunikasi kebijakan jangan membuat publik frustasi. Ya, pernyataan Presiden sendiri ya, Mbak Rosi, itu kan sebenarnya sebuah pengakuan bahwa ada masalah di dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh para pejabat terkait dengan bidang-bidang itu. Nah, ini yang membuat menurut saya kemudian masyarakat itu mengalami distrust, ya, ketidakpercayaan. Karena selain tadi sebagai contoh istilah-istilah yang berubah, tapi kemudian kita juga melihat banyak inkonsistensi di berbagai lini, ya, baik inkonsistensi di lini kebijakan, inkonsistensi di lini implementasi. Nah, kemudian ini saya mengutip satu buku berjudul Leading Through a Pandemic, ya, karya Charles Kinney dan Michael J. Dowling. Ya, dia mengatakan ada 3 karakter kepemimpinan yang diperlukan untuk mengatasi krisis, terutama di era pandemi itu. Yang pertama adalah persoalan integritas, yang kedua adalah rendah hati, dan yang ketiga itu adalah empati. Integritas ini adalah kata kunci yang penting untuk membangun kepercayaan publik bahwa krisis bisa diatasi. Oke. Di mana yang 3? Kan tiga-tiganya tidak menjadi cacat dalam pemerintahan ini. Ini justru kita melihat justru ketiga-tiganya ini sangat kurang. Rendah hati misalnya ya. Kata rendah hati, belum apa-apa dikatakan ini sudah terkendali. Yang tidak terkendali nanti saya bawa mukanya ke sini. Kan. Sampai itu dibuat olok-olokan itu. Presiden sendiri mengatakan belum terkendali. Nah, tapi ketua istilahnya aja kita nggak hafal-hafal. Ya, ketua pengendalian pandemik atau apa ya. Nah, itu mengatakan sudah terkendali. Itu sebagai contoh ketidakrendah hatiannya. Empati ini penting karena banyak sekali korban. Ya, ada korban dari saudara kita, ada adik, ada kakak, ada orang tua dan sebagainya. Jadi menurut saya 3 ini sebenarnya prinsip di dalam komunikasi di era krisis, di era pandemi yang tidak tercermin begitu menurut Anda soal integritas? Tidak tercermin. Tadi contoh, kalau menurut saya, kalau misalnya kita lihat itu namanya Boris Johnson ya. Boris Johnson mengucapkan pidato dalam rangka Idul Adha. Saya share banyak kemana-mana itu. Dia mengatakan kami tahu ini adalah pengorbanan dari umat Islam di Inggris ya. Dan belum lagi kemarin dari Ramadan dan seterusnya. Kami berterima kasih. Jadi bicaranya pun ada rasa. Oke, dalam hal itu kita appreciate Boris Johnson. Tapi Boris Johnson adalah orang yang melanggar protokol kesehatan. Dia baru bertemu dengan orang yang terkena COVID, dia tidak mau isoman. Sampai ada desakan masyarakat Inggris supaya dia isoman, baru dia isoman. Jadi Perdana Menteri Inggris itu sendiri tidak disiplin terhadap protokol kesehatan. Aturan yang dibuat sendiri oleh pemerintahnya. Kalau itu kan banyak juga contoh yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Kerumunan di Flores, di mana-mana juga banyak. Maksud saya, kita banyak kasus-kasus yang semacam itu juga gitu ya. Ini bicara tentang komunikasi tadi sekali lagi menurut saya ini 3 ini penting ya.
sudah dipikirkan. Saya tangkap. Jadi soal integrity, empathy, rendah hati, empati. dan juga empathy. Itu yang Anda lihat tidak ada dalam komunikasi dari istana saat ini. Iya, Oke. ada beberapa orang yang bagus, tapi ada juga yang arogan, ya. Semua sudah terkendali, itu kan arogan. Kalau tidak terkendali nanti saya ini ke mukanya, katanya. Kan begitu ya Pak Ngabalin. Ya. Nah, Ada jadi Bung Abalin, mungkin saya langsung memberikan kesempatan pada Anda. Jadi ini soal yang memang selalu dibicarakan. Apa tanggapan Anda? Ini ada satu sisi dipandang sebagai ketegasan, tapi satu sisi dipandang sebagai tidak rendah hati, tidak memiliki empati. Mbak Rosi, terima kasih. Fadli, Pak Emrus, Profesor Karim, dan teman-teman semua tanpa terkecuali ya. Terima kasih para pemirsa. Memang kalau membicarakan komunikasi di pandemi, itu kalau orang-orang yang belajar ilmu komunikasi, Fad, itu ada satu teori yang namanya content analysis, analisa isi dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau di teori komunikasi itu ada pengertian itu. Yang mau saya katakan itu memang kita bangsa Indonesia dan pemerintah sejak awal sampai dengan sekarang khususnya dalam hal menangani masalah pandemi dengan varian baru ini adalah sesuatu yang baru. Saya mau bilang kepada kita semua bahwa perubahan pertama kali digunakan PSBB, Ya. kemudian Kalau kita PPKM langsung masuk ke situ, mikro, ada dan PSBB, seterusnya. ada PPKM darurat. Itu semua. Lalu tadi itu sudah semua, diungkit oleh Prof. Karim, Mbak, level 1, 2, 3. Itu membingungkan, Bung bukan. Abalin. Kata kunci dari semua istilah itu adalah pembatasan pergerakan sosial masyarakat. Jadi, salah satu kunci terpenting dalam menangani pandemi itu adalah memang membatasi kegiatan sosial masyarakat. Kenapa? Karena itu adalah sumber dari penyebaran virus. Ya. Dengan begitu, maka saya ingin mengatakan supaya sekali lagi ya, mudah-mudahan dengan Rosi malam ini kemudian kita bisa memberikan suasana yang sejuk, lebih tenang kepada masyarakat, karena dialog kita ini adalah dialog orang-orang yang terpelajar semuanya. Oke. Maka Kalau kita memang langsung masuk, betul, setuju, substansinya yang harus dilihat. Pembatasan kegiatan, membatasi mobilitas. Tetapi kemudian kan ada istilah-istilah Bung Abalin. Itu yang tadi disinggung oleh Prof. Karim. Ada tirani istilah. Jadi gini, Rosi. Itu yang Jadi mungkin kita gini, bisa Rosi. ngerti, Bung Abalin. Gini. Tapi bayangkan masyarakat di bawah. Istilah level itu juga ada yang disebut. Makanya kan kita menggunakan istilah skema leveling. Hati-hati karena tidak ada satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di masa pandemi ini kecuali pemerintah juga mengikuti rekomendasi-rekomendasi dan panduan yang dikemukakan, ditetapkan oleh WHO. Itu juga yang disebut dengan skema leveling. Jadi bukan dibuat sesuka hati kita, enggak. Seluruh negara menggunakan satu skema yang ditetapkan juga oleh WHO. Nah, dialog inilah yang harus dimengerti oleh kita semua dan mudah-mudahan diterima oleh masyarakat. Anda ingin mengatakan bahwa istilah ini tidak langsung ujuk-ujuk datang dari langit, tetapi ini mengacu pada apa yang menjadi referensi dunia internasional. Begini, Rosi. Karena saya mau tekankan begini, Rosi, sebentar. Saya mau tekankan bahwa apa yang dilakukan pada hari ini dilakukan oleh pemerintah itu pemerintah mendengar dan mempelajari semua masukan usulan dari berbagai aspek. Dari semua, termasuk di dalamnya adalah epidemiologi, gitu loh. Boleh, Prof. Karim, silakan Prof. Karim. Ya, kalau saya nggak menyalahkan ya. Cuman kalau rujukannya WHO, apakah WHO baru hari ini menyarankan menggunakan leveling? Misalnya Australia kan sudah sejak dulu menggunakan leveling untuk menandakan kedaruratan. Nah, persoalannya begini. Di dalam undang-undang kekarantinaan sendiri kan kita dibebaskan untuk memilih simbol ya, Bang Abalin. Misalnya ketika kapal akan menandai bahwa dia terjangkit, itu kan menggunakan bendera dipasang di tiang mana. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun simbol dan istilah yang digunakan, menurut saya ukurannya hanya satu. Apakah tujuan pengendalian COVID dan pemulihan ekonomi ini sudah tercapai atau belum? Prof. Karim, begini, Prof. Bang Abalin belum selesai. Okay. Jadi maksud saya, apapun pilihannya silakan, apapun simbolnya silakan. Sejauh tujuan komunikasi untuk mengajak masyarakat terlibat
Oke. dalam pengendalian COVID itu terwujud. Ya, yang Anda Dan lihat saat Rosi, ini, yang Prof. Karim, terwujud Rosi, kalau Rosi. ada kebersamaan di dalam makna. ya. Makanya Dan saat begini, ini, Profesor Prof. Karim, dan Profesor saat ini Karim, dengan perubahan istilah begini. itu tujuannya justru tidak tercapai. Makanya begini Rosi dan Profesor Karim, dengar baik-baik. Itu sebabnya jangan juga Anda keliru dan pemirsa juga mesti tahu. WHO, Badan Kesehatan Organisasi Dunia, dari data-data yang diperoleh dari Indonesia, dia justru memerintahkan Indonesia untuk memperketat. Tetapi karena Presiden sebagai kepala negara mengerti tentang suasana psikologi rakyatnya, maka istilah-istilah yang digunakan di Badan Kesehatan Nasional itu dipakai. Maka pemerintah itu dari masukan-masukan itu menggunakan istilah apa yang disebut skema leveling. Ya. Skema leveling gitu loh. Bung Abalin, Jadi ada jangan dua membuat tersesat ini. ya, ada dua Memahami versi, Bung maknanya. Abalin. Ada dua versi. Versi pertama mengatakan bahwa kata darurat diganti menjadi leveling 1, 2, 3, 4 darurat. Itu adalah itu adalah karena Presiden tidak ingin mengaplikasikan terminologi yang menakutkan pada masyarakat, yaitu darurat. Tapi juga ada versi kedua, itu masukan dari para gubernur. Mana yang benar? Begini. Presiden memang menerima masukan dari berbagai pihak. Tapi kita tahu bahwa Joko Widodo pimpinan ini sungguh sangat independen. Ya. Dalam mengambil satu keputusan memang betul ada masukan dari berbagai pihak. Dan Termasuk clear ya di dalamnya bahwa memang adalah- tidak ingin dipakai kata darurat supaya tidak menakutkan masyarakat, gitu ya? Ya, sebetulnya WHO menghendaki untuk menggunakan kata ketat. Ya. Makanya akan datang, kita tidak lagi ada istilah darurat, ketat, berat, ringan, dan lain-lain. Karena itu Tetapi akan skema menyangkut leveling pada ini menjadi akan psikis, penting. psikologis masyarakat. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Paling tidak ini Presiden. pesan komunikasi yang bisa sampai juga nanti Oke, di dari tengah-tengah Prof. masyarakat. Karim atau Pak Bung Fadilon? Saya boleh. Sebentar, saya tahu pasti Anda sependapat dengan Bung Abalin, saya ingin mendapatkan perspektif yang berbeda. Jadi begini, menurut saya istilah-istilah ini memang di masyarakat membingungkan. Belum kita satu hafal dengan satu istilah, PSBB ganti lagi dengan istilah PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM level 3-4 yang waktu kemarin diumumkan gitu ya. Jadi istilah-istilah ini menurut saya tidak jelas barometernya. Ya, kalau tadi disebutkan oleh Saudara Ngabalin WHO yang mana? Coba tunjukkan bagian mana dari WHO itu yang Nanti saya kasih tunjuk. Dalam undang-undang kita jelas ada istilah yang udah jelas itu, misalnya PSBB ada di dalam undang-undang, ya kan? Kalau PPKM istilah itu kan datang dari instruksi Kemendagri. Nah, tapi ada di dalam istilah undang-undang itu saja kekarantinaan wilayah, ya. Tadi sudah dijelaskan sih Bung Fadil, misalnya darurat supaya tidak membuat orang makin frustasi, makin Rosi, saya ketakutan. jawab dulu ini Fadli. Sebentar, saya belum selesai. Pernyataannya menyesatkan rakyat dari malam ini. Bukan, ini bukan menyesatkan. Enggak, ini menyesatkan. Ini Penjelasannya ini menyesatkan rakyat. adalah fakta Supaya bahwa saya kasih istilah tahu itu- bahwa Anda juga mesti tahu bahwa pada waktu kita membuat undang-undang karantina itu, kita melakukan ratifikasi undang-undang tentang kesehatan dunia. Saya di Komisi 1 Jadi- DPR RI pada waktu itu, tahun 2008. Itu dilakukan ini- dengan istilah-istilah leveling yang dilakukan oleh Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Fadli memang telah Katakan masuk baru DPR, jadi agak lupa dia. 2018 di 2018 ya. Jadi Jangan, intinya 2018 tanggal 18 Oktober 2008. Itu ratifikasi tentang istilah Badan Kesehatan Dunia. Maka WHO menempatkan itu dan Indonesia melakukan ratifikasi. Saya Jadi di Komisi begini ya. 1, saya tahu itu waktu. Oke, kita dengarkan Jadi Bung Fadlizon dulu, Bung Abalin. saya mau mengatakan, Dari mana kau bilang istilah rakyat tidak mengerti itu barang? Jangan ya bikin tanya sama rakyat dong. Nggak boleh. Anda datang ke jalan, ya, tanya dengan rakyat, coba istilah-istilah itu ngerti nggak? Bukan, itu bahasa Saya itu wakil rakyat. Bukan bahasa Prancis, bukan bahasa Belanda. Istilah Itu bukan. biasa yang kita para pemikir orang-orang Ini pintar disitulah- harus menjelaskan ke rakyat. Jangan tambah Disitulah bingung masalah. rakyat gitu loh, Fadli. Disitulah ada masalah komunikasi kan. Rosi, Itu ada boleh. masalah komunikasi. Izinkan saya, Jadi- Rosi. Jadi kalau kita terbaru melebar ini. tunggu sebentar. Istilah-istilah ini membingungkan. Kemudian tidak tersosialisasi dengan baik. Lalu kemudian hanya dalam waktu sekarang ini tinggal beberapa hari lagi dilakukan level 4 gitu ya.
Jadi darurat tidak dilakukan lagi tiba-tiba level 4. Jadi seperti saat tiba akal, ya. Karena kita gagal untuk meningkat target, ya. Kita semua ini ingin mendukung. Tapi kenapa kita tidak mencoba untuk melihatkan substansinya saja daripada kita misalnya repot dengan betul bahwa ada istilah yang membingungkan, tapi ada soal substansinya mobilitas masyarakat. Ya, mobilitas masyarakat tidak ada masalah, memang harus dibatasi di saat pandemi. Ya, tetapi masyarakat kan juga harus dipikirkan, dan itu juga yang disampaikan juga oleh Presiden dan oleh beberapa orang yang lain, oleh tokoh-tokoh yang lain, dan terutama oleh masyarakat. Ketika mobilitas masyarakat itu dibatasi dan dibatasi dengan sangat ketat, pasti ada implikasi terhadap kehidupan mereka yang harusnya dijamin, karena sesuai dengan undang-undang itu dijamin kehidupannya mereka. Ada soal istilah, dan sekarang memang tugas kita adalah memastikan binatang peliharaan kita pun harus dibayar. Ya, supaya tidak melebar. Kita ingin masuk kepada soal komunikasi. Pak Emrus? Boleh, saya komentari diskusi tadi. Ya. Supaya clear ini. Artinya apa? Saya kasih analogi akademis dulu deh. Kalau kita punya penelitian variabel, kita masukkan ke subvariabel lagi, itu akan lebih bisa menangkap fenomena. Nah, jadi dengan adanya levelisasi, dibanding dengan katakanlah PPKM darurat, katakan level 4, level 3, level 2, level 1, kalau semakin turun kan semakin dilonggarkan, semakin longgar. Artinya apa? Bahwa fenomena yang ada itu semakin operasional kita melihatnya. Dibanding digeneralisasikan dengan, sebentar Fadli John, saya mau ngomong. Dibanding dengan kita bikin adalah PPKM darurat. Karena apa? Setiap daerah itu keciri khasannya berbeda-beda. Jadi saya terus terang, termasuk yang mendukung dengan levelisasi itu sehingga lebih terukur. Satu lagi mau saya katakan Bu Rosi, sebenarnya yang terpenting bagi kita, di hadapan kita sudah menghadapi masalah COVID yang sangat besar, masalah tentang kemanusiaan. Ini saatnya terus terang, hal-hal yang sifatnya katakanlah tidak begitu substantif, tidak perlu kita perdebatkan. Bisa kita sampaikan sekedar memberikan jalan keluar. Misalnya Pak John, kalau kita bicara kita bicara soal itu. Nah, jadi begini. Kita bicara soal komunikasi. Kalau kita mau masuk dulu ke sebelumnya ya soal komunikasi. PPKM darurat ini kan akan berakhir tanggal 25. Yang pertama, enggak, yang sebelumnya, yang sebutan darurat. 20. Tanggal 20. Lalu kan kita mendengar juga pernyataan dari misalnya Menko PMK yang mengatakan, oh akhir Juli. Dan kemudian disebut juga, padahal itu belum ada pengumuman apa-apa. Lalu kemudian ada Menko PMK mengatakan bahwa kita ini sekarang sedang berada dalam darurat militer. Saya jawab itu. Betul. Tapi sudah diklarifikasi oleh Menko Polhukam juga. Memang apakah komunikasi seperti ini antara Menko mengklarifikasi pernyataan Menko PMK mengatakan kita sedang darurat militer, lalu diklarifikasi oleh Menko Polhukam. Apa memang komunikasi seperti ini akan kita lihat dalam keseharian sesama Menko saling mengklarifikasi, Bung Abalin? Tidak, jadi gini, ini memang kalau teman-teman yang di luar, kemudian apalagi yang suka nyinyir pasti tidak mengerti. Karena kalau ratas itu, yang sekarang kan dilakukan ratas itu kan by Zoom. Jadi Pak Menteri atau Pak Menko di mana saja bisa langsung ikut, kemudian dipimpin oleh Bapak Presiden. Bahwa dalam pembahasan ratas itu ada tahapan-tahapan. Kalau harus diperpanjang bagaimana, kalau tidak diperpanjang apa dan bagaimana, seterusnya. Itulah sebabnya salah satu pilihan yang disampaikan oleh Pak Profesor Menko kemarin. Nah, kami juga telah melakukan klarifikasi itu bahwa pada tingkat pengambilan keputusan tertinggi dari berbagai usulan semua, baik Pak Menteri maupun Pak Menko, itu semua nanti ada di tangan Bapak Presiden. Ya. Itu kan betul. Apakah hal-hal seperti ini, Prof. Karim, yang juga bisa dianggap membingungkan, bahwa sesungguhnya segala sesuatu harus menunggu keputusan Presiden, tetapi para menteri saling berebut panggung untuk langsung memberikan pernyataan? Nah itu dia Pak Ngabalin, pertanyaannya ada menteri yang ngomong dengan bahasa yang berbeda, istilah yang berbeda. Saya setuju dengan pernyataan Bapak bahwa Presiden itu independen dan memutus semua perkara. Cuman tolonglah bisikan oleh Pak Ngabalin kepada para menteri, para Menko, kalau memang belum digodok, kalau memang belum matang, jangan dihidangkan ke publik gitulah. Biar bahasanya sama, biar rasanya sama, hanya itu saja sih persoalannya. Profesor, sehingga tidak mendengar misalnya tadi ada istilah darurat militer gitu ya. Itu nggak usah lah sampai ke publik gitu ya.
Itu aja sih pesannya. Ya, Jadi oke. sampaikan Sedikit yang Bang, boleh saya menambahkan dulu? Baik. Bu Rosi, Ya. saya tambahkan Ini dulu pertanyaan saya tanggapi kemarin- sama akademisi. Sesama akademisi dulu saya mau tambahkan ini. Sebentar Pak Emrus. Jadi Prof. Karim ini melihat dari perspektif fenomena itu terpisah satu dengan yang lain. Tapi kalau kita tangkap makna holistik yang disampaikan dari masing-masing menteri itu, intinya adalah bagaimana kita bisa menghadapi COVID-19 yang begitu dahsyat pengaruhnya. Tetapi kalau kita memang menangkap mereka, Pak Emrus diksi-diksi Pak yang Emrus diucapkan menghadapi itu, pandemi satu hal, Ya. tapi seorang menteri nggak tahu apa yang disebut dengan darurat Rosi. militer itu juga hal Baik. berikutnya, karena Jadi Menko kita harus Polhukam tangkap kemudian kan makna. mengklarifikasi. Sebentar, Rosi. Rosi, harus kita tangkap makna holistik dari situ. Artinya apa? Anda akan Perlu tahu suatu bahwa komunikasi tetap itu kita bersifat melakukannya, irreversible. menghadapinya. Itu maksudnya, bukan berarti Saya tidak bahwa bisa mendengar kita apapun yang Anda jangan katakan jangan karena masing-masing berebut. Tapi diartikan makna konotatif, Emrus. makna denotatif, tapi makna konotatif yang kita tangkap, Ya. makna holistik, di mana kita harus ketat menghadapi, itu tujuan utamanya. Tetapi ketika Prof. Karim melihatnya adalah secara Cukup ya Prof. Emrus. denotatif, saya pikir itu menjadi liar maknanya. Demikian. Ya, pada prinsipnya sendiri sebenarnya apa yang dinyatakan atau dikatakan oleh Menko PMK sudah diklarifikasi bahwa menunggu pernyataan Presiden soal Ya. darurat militer juga sudah diklarifikasi. Boleh saya Jadi tambahkan, Pak sebenarnya Rosi? ini sudah selesai, tapi pertanyaannya adalah apakah memang pola komunikasi seperti ini sesama Menko harus Rosi. mengklarifikasi pernyataan Jadi, koleganya. Kami yang kembali saya mau sesaat bilang lagi begini. karena ada Oh, iya, kegaduhan baru yang meskipun hari ini sudah selesai, tetapi di tengah pandemi ini ada lagi keributan baru soal statuta UI. Dan ini menimbulkan kehebohan yang luar biasa. Meskipun Rektor UI mengundurkan diri dari Wakil Komisaris BRI, tetapi ini masih menyimpan persoalan. Kami kembali saat lagi.